Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang DOS. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nadia. Nadianya. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya PS dan Lotus. DOS adalah sistem operasi. Akan tetapi setelah DOS mulai banyak ditinggalkan, maka sekarang DOS tetap diintegrasikan oleh Windows yang lebih kita kenal dengan nama MS-DOS atau Command from Windows. MS-DOS dirilis pertama kali pada tahun 1981. Dan seiring dengan waktu, Microsoft pun meluncurkan versi yang lebih baru dari MS-DOS. Tidak kurang hingga 8 kali, Microsoft meluncurkan versi-versi baru MS-DOS dari tahun 1981 hingga Microsoft menghentikan dukungan MS-DOS pada tahun 2000. MS-DOS adalah singkatan dari Microsoft Disk Operating System, yaitu sistem operasi berbasis perintah atau command line yang digunakan pada PC. Perintah MS-DOS diketikkan dalam sebuah jendela yang disebut Command from Windows. Perintah yang ada di dalam DOS juga dapat digunakan untuk mengelola jaringan maupun hardware komputer. MS-DOS berfungsi menerjemahkan input dari keyboard menjadi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh komputer. Ia juga dapat menangani pekerjaan seperti input dan output pada disket atau hard disk, dukungan video, kontrol keyboard, dan banyak lagi fungsi-fungsi internal lainnya yang berkaitan dengan eksekusi sebuah program dan pemeliharaan file. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafriarini. Saya akan menjelaskan arsitekturnya. Arsitektur sistem operasi merupakan arsitektur perangkat lunak yang digunakan dalam membangun perangkat lunak sistem operasi atau sistem operasi modem yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contohnya yaitu MS-DOS dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software tersebut. Sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat berat sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Meskipun MS-DOS mempunyai beberapa struktur antarmuka dan tingkatan fungsionalitas tidak terpisah secara baik. Perintah dalam DOS adalah di Windows yang sekarang kita pakai. Perintah MS-DOS kita gunakan di program yang namanya Command Prompt atau sering kita sebut juga CMD, atau juga kita gunakan dengan boot 98 yang sering digunakan untuk update BIOS, mainboard, PC atau notebook. Untuk membuka program Command Prompt kita bisa klik bagian Start, pilih All Program, pilih Aksesoris, dan kemudian klik Command Prompt. Atau bisa juga dengan mengetik CMD di kolom Run. Untuk selanjutnya dibaca oleh Citra. Saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah DOS seperti 1. ASSOC menampilkan atau mengubah asosiasi ekstensi file. Kedua, AT menjadwalkan perintah dan program agar berjalan di komputer pada waktu tertentu. Ketiga, attrib menampilkan atau mengubah atribut suatu file. Keempat, break mengatur atau menghilangkan pemeriksaan attended CTRL plus C. Lalu calls menampilkan atau mengubah daftar kontrol akses atau ACLS dari file. Lalu CD atau CHDIR yaitu menampilkan nama atau mengubah direktori sekarang. Lalu CHCP yaitu menampilkan atau mengubah nomor aktif
kode page. Lalu CHKDSK, yaitu memeriksa sebuah disket atau hard disk dan menampilkan laporan status disket atau hard disk tersebut. Lalu CHKNTFS, menampilkan atau mengubah proses pemeriksaan disket pada saat booting. CLS, menghapus layar jendela command prompt. Lalu CMD, menjalankan interpreter perintah Windows yang baru. Color, mengubah warna teks dan latar pada command prompt. Lalu COMP, yaitu membandingkan isi dari dua atau beberapa file. Lalu compact, yaitu menampilkan atau mengubah kompresi file pada partisi NTFS. Lalu convert, yaitu mengkonversikan FAT ke NTFS. Dan copy, yaitu menyalin satu atau beberapa file ke lokasi lain. Date, menampilkan atau mengubah tanggal. Del, menghapus satu atau beberapa file. Disk copy, menyalin isi dari satu disket ke disket lain. Dan yang terakhir, exit, keluar dari program CMD EXE atau menutup jendela command prompt. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu DOS terbagi menjadi beberapa kelas, yakni 1. MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, termasuk diantaranya adalah Trendy DOS, Compact DOS, Key DOS atau Quick and Dirty Operating System, dan beberapa klon dari sistem operasi MS-DOS yang dijual kepada para pembuat sistem komputer IBM, PC atau compatible. Yang kedua, IBM PC DOS, International Business Mechanic Personal Computer Disk Operating System, yang meskipun masih buatan Microsoft, diubah sedikit-sedikit untuk dapat digunakan oleh komputer IBM PC. 3. DR-DOS, Digital Research Disk Operating System, yang dibuat oleh pembuat sistem operasi CM atau Gary Kildall. Novel Personal Network merupakan versi DR-DOS yang dijual kepada Novell karena perusahaan yang menaungi IBM mengalami kebangkrutan. Yang keempat, MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, adalah sebuah sistem operasi yang sangat banyak digunakan oleh komputer IBM PC atau yang compatible dengannya. Pertanyaan kelompok 2 yang menanyakan tentang fungsi DOS. Fungsi DOS itu ada mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Yang kedua, mengatur memori. Yang ketiga, mengatur proses input dan output data. Yang keempat, manajemen file. Yang kelima, manajemen direktori Microsoft Disk Operating System seperti sistem operasi lainnya. Nah, cukup. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tolong sebutkan arsitek sistem operasi modern pada DOS. Yang pertama, sistem monolitik. Yang kedua, sistem berlapis. Ketiga, sistem silent atau server. Yang keempat, sistem virtual machine. Yang kelima, sistem berorientasikan objek. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu contoh-contoh penerapan perintah DOS. Yang pertama, dir, untuk melihat daftar susunan file dan direktori. Contoh sinteks, dir C.2, menampilkan daftar file pada drive C. Yang kedua, del, untuk menghapus satu atau beberapa file. Contoh sinteks, del file .txt, menghapus file teks pada direktori aktif. Yang ketiga, copy, untuk menyalin file dari satu direktori ke direktori lainnya. Contoh sinteks, copy A.2 file .text C.2 file .text, menyalin file teks dari drive A ke C. Yang keempat, ren, untuk mengganti nama file. Contoh sinteks, ren file 1
text file 2.txt, mengubah nama file 1 teks menjadi file 2 teks. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Untuk pengertian dari set itu adalah menampilkan, mengatur, atau menghapus variabel lingkungan Windows. Untuk set lokalnya, memulai lokalisasi dari perubahan lingkungan dalam sebuah bed file. Dan untuk shift adalah menggeser posisi parameter yang dapat diganti dalam sebuah bed file. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu pengertian DOSKey. DOSKey adalah aplikasi untuk mengedit baris perintah, memanggil kembali perintah Windows, dan membuat makro. Yang kedua, echo, yaitu menampilkan pesan atau mengubah command echoing on atau off. Yang ketiga, end local, yaitu mengakhiri lokasi dan perubahan environment pada sebuah batch file. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Untuk pengertian prompt itu untuk mengubah command prompt Windows. Untuk pushd menyimpan directory sekarang kemudian mengubahnya. Untuk recover yaitu mengembalikan informasi yang masih dapat dibaca dari sebuah disket atau hard disk yang sudah bad atau rusak. Untuk pengertian remnya, menulis komentar dalam bed file atau config sys. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.